Shalom, Horas. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur di pagi hari ini kembali kita mendengarkan lagu puji-pujian yang dipancarluaskan langsung dari Radio Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang masih kami rasakan di pagi hari ini. Ya Bapa, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati hati dan pikiran kami, supaya firman yang disampaikan dapat kami dengar dan direnungkan dengan baik. Bersabdalah Engkau ya Bapa di dalam firman-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 14. Dari kitab Amos pasal 5 ayat 14. Beginilah dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Sekali lagi saya bacakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini ialah melakukan yang baik mendatangkan hidup. Melakukan yang baik mendatangkan hidup. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar hukum tabur tuai yang berbunyi, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Hal ini dapat dijelaskan dengan sederhana dengan apa yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti seorang yang menanam padi, pada akhirnya akan menuai padi, bukan gandum, apalagi berlian. Namun, apa kaitannya, hubungannya dengan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini? Apakah Nabi Amos dalam bagian ini juga berkata hukum tabur tuai? Jawabannya tentu ya. Dalam kitab Amos pasal 5 ayat 14 ini, Nabi Amos dengan tegas memperingatkan kaum Israel supaya mereka mencari yang baik dan jangan yang jahat, supaya mereka dapat hidup. Mengapa Nabi Amos mengatakan hal yang demikian? Karena Allah telah melihat bahwa kaum Israel telah hidup banyak berbuat kejahatan dan berdosa di hadapan Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa kaum Israel adalah kaum yang tegar tekun kepada Allah, keras kepala. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kaum Israel hidup sesuai dengan apa yang mereka sukai, tidak lagi berdasarkan kehendak Allah. Akan tetapi dalam ayat 14 bagian A, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada umatnya Israel untuk bertobat, berubah, melakukan apa yang baik di hadapan Allah. Melalui perantaraan Nabi Amos, Allah menyampaikan
supaya mereka hidup. Kata carilah dalam terjemahan lain, kata ini diartikan menjadi kata lakukan. Kata lakukan memang lebih tepat digunakan. Kaum Israel harus melakukan apa yang baik, yang berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan melakukan yang jahat, supaya mereka tidak mendapatkan penghukuman murka Allah. Orang yang melakukan hal yang baik, mereka juga akan memperoleh apa yang baik. Bahkan mereka memperoleh hidup. Dengan demikian, Allah semesta alam akan menyertai mereka seperti yang mereka katakan kepada Allah. Umat yang taat kepada Allah akan merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Allah Israel adalah Allah yang adil dalam penghukumannya, tetapi Ia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Allah senantiasa sabar menunggu umatnya untuk bertobat, berubah dari perbuatan mereka yang jahat, yang berdosa di hadapan Allah. Dengan demikian, bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih? Apakah hidup kita juga sama seperti kaum Israel? Terkadang kita hidup ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, tanpa kita hidup berdasarkan keinginan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dalam pertemuan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Allah masih memberikan kesempatan bagi kita umatnya untuk bertobat, berubah, kembali kepada Allah dari cara hidup kita yang lama kepada cara hidup kita yang baru. Kita semua tidak ingin menerima murka penghukuman Allah. Untuk itu, marilah kita hidup melakukan apa yang baik di hadapan Allah, sehingga kita memperoleh hidup yang telah dijanjikan Allah kepada kita. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Hanya Roh Kudus dapat memimpin kita untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepada-Mu ya Tuhan Allah kami sangat bersyukur ya Tuhan. Engkau Allah yang masih memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa ketika kami melakukan apa yang baik di hadapan Allah, Engkau Allah yang juga memberikan apa yang baik kepada kami. Karena Engkau Allah yang memberikan hidup kepada kami. Ya Tuhan, tolong kami, ajar kami hamba-Mu yang lemah ini, umat-Mu yang lemah ini. Ketika kami sering sekali jatuh di dalam perbuatan yang jahat, melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni kami ya Bapa, tolong kami, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang baik di dalam kehidupan kami, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika firman-Mu belum disampaikan, tapi Roh Kudus yang tetap memimpin kami, Tuhan terus mengingat, merenungkan firman Tuhan itu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Melakukan hal yang baik, melakukan apa yang baik bukanlah hal yang mudah bagi kami, tapi kami yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan, Engkau sanggup memampukan kami melakukan apa yang baik di dalam kehidupan kami, melakukan apa yang baik di hadapan kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk kota Parapat ini, kota yang Tuhan kasihi ini. Banyak umat-Mu ya Tuhan yang percaya di tengah-tengah kota Parapat ini. Tuhan berkati. Berkati setiap orang tua kami yang bekerja dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan berkati setiap peserta didik dalam pendidikan yang mereka tempuh saat ini, mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi.
menolong mereka di dalam pendidikan mereka. Hidupkan yang bijaksana, akan Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan beserta hidup dengan kemampuan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan pemerintahan Kabupaten Simalungun, Kecamatan Girsang Sipangan ini. Tuhan berkati setiap pemimpin kami, mulai pemimpin yang terendah sampai pemimpin yang tertinggi. Dan yang hikmat Tuhan, kuasa Tuhan menolong setiap pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin dengan baik. Bahkan setiap tugas tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka, bahkan keluarga mereka, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami di dalam satu hari ini, biarlah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam keyakinan kami, di dalam kepercayaan kami, bahwa Engkau yang sanggup menolong kami, memampukan kami, dan melakukan setiap apa yang kami kerjakan di dalam satu hari ini. Kita terima kasih Bapa, semuanya hanya kami persembahkan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hidup kami seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami telah menerima, kami akan menerima jawaban doa kami. Hanya di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.